Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kita semua untuk sama-sama kita belajar dari kebenaran firman Tuhan dalam kitab Hosea pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya memulai seri ini dengan satu pertanyaan. Pernahkah kita merasa sangat kecewa kepada seseorang? Kita sudah mengasihinya, kita sudah mempercayainya, berkorban untuknya, tetapi justru kita dikhianati dan disakiti. Dalam keadaan seperti itu, respon yang paling manusiawi adalah kita menjauh, mengakhiri hubungan dan tidak mau untuk memberi kesempatan lagi. Tetapi dalam Hosea pasal 3 ayat 1 sampai 5 ini memperlihatkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Pasal ini membawa kita melihat kasih yang melampaui logika manusia, yaitu kasih Allah yang tanpa syarat. Kitab Hosea ditulis sekitar tahun 753 sampai 722 sebelum Masehi, menjelang kehancuran kerajaan Israel Utara oleh Asyur. Pada waktu itu, Israel sedang mengalami kemakmuran ekonomi, tetapi secara rohani mereka sedang mengalami kebangkrutan, kemerosotan rohani. Mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah Baal serta dewa-dewa bangsa Kanaan. Mereka menikmati berkat Allah tetapi melupakan sang pemberi berkat itu. Kemakmuran membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan dalam hidup mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah keadaan itulah Allah memakai kehidupan Nabi Hosea. Tuhan memerintahkan Hosea menikahi Gomer, tetapi Gomer tidak setia. Dia meninggalkan Hosea dan hidup dengan laki-laki lain. Secara manusia, hubungan itu seharusnya sudah berakhir. Hosea memiliki alasan yang cukup untuk membenci dan meninggalkan istrinya. Tetapi justru pada saat itulah Tuhan berfirman, "Pergilah lagi, cintailah seorang perempuan yang dikasihi orang lain yang berzina, seperti Tuhan mengasihi orang Israel." Dalam terjemahan NIV tertulis, "Go, show your love to your wife again. She is loved by another man and is an adulteress." Perhatikan kata yang sangat penting di sini, yaitu kasih atau love. Dalam bahasa Ibrani digunakan kata ahav, yaitu kasih yang sengaja diberikan, kasih yang memilih untuk tetap mengasihi sekalipun objek kasih itu tidak layak untuk menerimanya. Seluruh pasal ini sebenarnya berpusat pada satu tema besar, yaitu Allah tetap mengasihi ketika manusia tidak setia. Jika kita memperhatikan struktur pasal ini, ada sebuah alur yang sangat indah. Dalam ayat pertama kita melihat bahwa kasih yang mencari kembali. Dalam ayat kedua sampai ayat yang ketiga, kasih yang menebus dan memulihkan. Ayat keempat sampai ayat 5, kasih yang mendisiplin dan membawa kepada persekutuan kembali dengan Allah. Melalui alur ini kita belajar tentang kasih Allah yang tanpa syarat. Kasih Allah yang tanpa syarat adalah kasih yang berinisiatif mencari orang berdosa. Ayat pertama dimulai dengan kata "pergilah lagi". Kata "lagi" menunjukkan bahwa ini bukan pertama kalinya Hosea mengasihi Gomer. Ia pernah mengasihi dan menerima dia, tetapi Gomer kembali meninggalkan Hosea. Yang menarik di sini, Gomer tidak sedang mencari Hosea. Ia tidak sedang bertobat, ia tidak datang meminta maaf. Ia masih berada dalam ketidaksetiaannya. Tetapi justru dalam keadaan itulah Tuhan berkata, "Pergilah lagi". Saudara-saudara, inilah hati Allah. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusialah yang selalu menjauh dari Allah. Seperti Adam yang bersembunyi, Israel mengejar Baal, anak yang hilang meninggalkan rumah bapaknya, tetapi Allah tidak tinggal diam. Allah selalu mengambil langkah pertama. Allah datang ke Taman Eden dan bertanya, "Di manakah engkau?" Allah mengutus para nabi kepada Israel. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Artinya keselamatan tidak dimulai dari pencarian manusia terhadap Allah, tetapi dari pencarian Allah terhadap manusia. Kita dapat mengenal Tuhan hari ini bukan karena kita lebih baik daripada orang lain. Kita dapat mengenalnya karena Tuhan terlebih dahulu mencari kita. Inilah kasih yang tanpa syarat. Allah tidak berkata, "Aku akan mengasihimu kalau engkau berubah." Sebaliknya Allah berkata, "Aku mengasihimu supaya engkau berubah." Kasih Allah mendahului pertobatan manusia. Bahkan ketika kita masih berdosa, Allah sudah mengarahkan kasih-Nya kepada saya dan saudara.
Yang kedua, kasih Allah yang tanpa syarat adalah kasih yang rela membayar harga penebusan. Ayat yang kedua berkata, lalu aku membeli dia bagiku. Kalimat ini sangat menyentuh. Bayangkan seorang Hosea harus membayar untuk mendapatkan kembali istrinya sendiri. Bukankah Gomer adalah istrinya? Iya, tetapi ketidaksetiaannya telah membawanya ke dalam keadaan yang hina dan terikat, sehingga Hosea harus membayar harga untuk membawanya pulang. Inilah inti dari sebuah penebusan. Penebusan berarti membayar harga untuk membebaskan seseorang dari perbudakan. Secara rohani kita pun seperti Gomer. Kita diciptakan oleh Allah dan seharusnya hidup baginya. Tetapi dosa membuat kita diperbudak oleh egoisme kita, kesombongan kita, hawa nafsu dan pemberontakan terhadap Allah. Lalu apa yang dilakukan Allah? Allah tidak sekedar merasa kasihan. Allah membayar harga dalam kisah Hosea ini. Harga itu pun berupa darah berjolak. Tetapi dalam perjanjian baru, harga itu adalah darah Yesus Kristus. Disinilah kita melihat kedalaman kasih Allah yang tanpa syarat. Kasih Allah bukanlah kasih yang murah, kasih itu sangat mahal. Salib pun menunjukkan dua kebenaran besar. Yang pertama, dosa manusia begitu serius sehingga tidak dapat diselesaikan hanya dengan usaha manusia. Yang kedua, kasih Allah begitu besar sehingga dia rela memberikan anaknya sendiri demi menyelamatkan manusia. Salib adalah tempat di mana keadilan dan kasih Allah itu bertemu. Keadilan Allah menuntut dosa dihukum. Kasih Allah membuat dia sendiri menanggung hukuman itu melalui Kristus. Karena itu kasih Allah yang tanpa syarat bukan berarti tanpa biaya. Justru kasih Allah tanpa syarat ini dibuktikan melalui pengorbanan yang paling mahal. Hal yang ketiga adalah kasih Allah yang tanpa syarat adalah kasih yang mendisiplin dan memulihkan persekutuan. Setelah menebus Gomer, Hosea berkata, engkau harus diam padaku untuk waktu yang lama. Dalam ayat yang ketiga, kemudian Tuhan menjelaskan sebab lama orang Israel akan diam. Mengapa setelah ditebus Gomer tidak langsung dipulihkan seperti semula? Karena kasih Allah tidak hanya ingin mengampuni, tetapi kasih Allah ingin memulihkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah bukan sekedar membebaskan manusia dari hukuman dosa, tetapi juga membebaskan manusia dari kuasa dosa. Itulah sebabnya Allah mengizinkan Israel melewati masa disiplin. Mereka hidup tanpa raja, tanpa pemimpin, dan tanpa berbagai simbol keagamaan. Bukan karena Allah membenci mereka, sebaliknya karena Allah sedang membersihkan hati mereka dari segala sesuatu yang lebih mereka cintai daripada Dia. Demikian pula dalam hidup kita, kadang Tuhan mengizinkan musim kehilangan, kadang Tuhan mengizinkan kegagalan, kadang Tuhan mengizinkan doa-doa kita belum dijawab. Bukan karena Ia tidak mengasihi kita, justru karena Dia mengasihi kita. Allah sedang melepaskan kita dari berhala-berhala hati yang diam-diam kita cintai lebih daripada Allah kita. Dan kasih Allah yang tanpa syarat itu bukanlah kasih yang membiarkan kita tetap hidup dalam dosa dan kehancuran diri. Kasih Allah adalah kasih yang menerima kita apa adanya, tetapi terlalu mengasihi kita untuk membiarkan kita tetap seperti dahulu. Puncak dari semuanya terdapat dalam ayat 5. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan mencari Tuhan, Allah mereka. Tujuan akhir kasih Allah itu adalah ternyata bukan sekedar pengampunan, tetapi tujuan akhir kasih Allah adalah untuk persekutuan. Allah tidak hanya ingin dosa kita dihapus, tapi Allah ingin kita kembali kepadanya. Allah ingin kita mengenalnya, Allah ingin kita menikmati hadiratnya. Sejak Kejadian sampai Wahyu, kerinduan Allah selalu sama. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dosa memisahkan manusia dari Allah, tetapi penebusan memulihkan hubungan itu. Dan kasih Allah terus bekerja sampai manusia kembali menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Saudara-saudari, jika kita jujur, seringkali kita mirip seperti Gomer daripada Hosea. Kita telah menerima begitu banyak kebaikan Tuhan, tetapi hati kita sering berpaling kepada hal-hal yang lain. Kita lebih mengandalkan diri kita sendiri, lebih mengejar dunia, lebih mencintai banyak hal daripada Tuhan. Tetapi kabar baiknya dari Hosea 3 ayat 1-5 ini adalah Allah tidak berhenti mengasihi. Ia mencari ketika kita
meminjam. Ia menebus ketika kita terikat oleh dosa. Ia mendisiplin kita ketika kita tersesat, dan ia memulihkan kita supaya kembali hidup dalam persekutuan dengannya. Sesungguhnya Hosea hanyalah bayangan dari Kristus. Yesus adalah Hosea yang lebih besar. Kita adalah Gomer, kita tidak layak, tidak setia, sering mengecewakannya, tetapi Kristus datang mencari kita, membayar harga penebusan melalui salib, dan membawa kita pulang kepada Bapa. Karena itu, hari ini marilah kita datang kembali pada Tuhan dan menerima kasih-Nya, sebab kasih yang tanpa syarat bukanlah kasih yang mengabaikan dosa, tapi kasih yang terus mencari, menebus, mengubahkan dan memulihkan orang berdosa sampai kita kembali hidup dalam persekutuan dengan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati hidup kita senantiasa.